Selamat datang di materi perkuliahan kepemimpinan pada hari ini, yaitu pertemuan ke-11 membahas pemimpin dan komunikasi. Komunikasi adalah tindakan menyampaikan pesan kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik. Pelaku komunikasi harus mempelajari faktor-faktor psikologis tentang dirinya dan lawan bicaranya. Manusia sebagai pelaku komunikasi memiliki beberapa natur, yaitu 1. Selalu ingin menjadi yang utama dan ingin menjadi pemenang. 2. Manusia memiliki perasaan ingin tahu. Keinginan tahu yang tidak terpenuhi menghasilkan rasa penasaran dan curiga. 3. Sulit menerima hal yang negatif seperti teguran, kritik, dan larangan. Unsur-unsur dalam komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu 1. Pengirim pesan. 2. Penerima pesan. 3. Pesan. Tujuan. Media yang dipakai. 6. Gangguan. 7. Umpan balik. Keberhasilan berkomunikasi. Unsur yang harus diperhatikan dalam komunikasi yaitu kata-kata yang diucapkan, intonasi suara, gerakan tubuh atau body language. 4. Arti yang ditangkap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya terhindar dari kesalahan komunikasi yaitu 1. Apa yang sesungguhnya ingin kita sampaikan. 2. Apa yang kita ucapkan. 3. Apa yang didengar oleh lawan bicara. Apa yang dipikirkan oleh lawan bicara. 5. Apa respon lawan bicara. 6. Apa yang kita pikirkan atas respon dari lawan bicara. Tip untuk sukses berkomunikasi: dengarkan dengan seksama sebelum menjawab. 2. Memberikan kritik tanpa mendapat persetujuan lawan bicara sebelumnya dapat berakibat buruk. 3. Fokus pada masalah tingkah laku saat itu, bukan pada sifat atau kebiasaan seseorang. Efek yang ditimbulkan oleh kritik terhadap pemberi dan penerima kritik. 1. Pemberi kritik diasumsikan lebih baik daripada penerima kritik. 2. Kritik dapat ditangkap sebagai kesalahan orang yang dikritik, sedangkan keluhan ditangkap sebagai situasi yang tidak menyenangkan yang harus diperbaiki. 3. Pemberi kritik fokus pada kata kamu, sedangkan pemberi keluhan fokus pada kata saya. Ada 3 macam perilaku dalam komunikasi sebagai berikut. Agresif. Pemimpin dengan tipe ini dicirikan sebagai pribadi yang mendominasi dalam sebuah percakapan. Ia selalu ingin, ia paling banyak bicara. Bahkan dalam berbicara, pemimpin dengan gaya komunikasi yang agresif suka untuk mempertahankan pendapatnya. Kedua, pasif. Perilaku dalam komunikasi lainnya adalah pemimpin yang pasif. Pemimpin tipe ini justru lebih tertutup, seolah-olah mengiyakan atau setuju dengan semua pendapat dan masukan yang diutarakan oleh warga organisasi dan tidak berani menyampaikan ide atau gagasannya sendiri. Pemimpin dengan tipe komunikasi demikian tentu sangat membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi tim dan perusahaannya. Yang berikutnya, tipe asertif. Pemimpin adalah gaya komunikasi yang paling ideal. Artinya sebagai pemimpin ada yang menyeimbangkan antara berbicara dan mendengar pandangan pihak lain. Anda tahu benar kapan harus menasihati, menjelaskan panjang lebar, dan Anda paham kapan mesti diam mendengarkan pendapat tim Anda. Ada beberapa hal yang perlu dikuasai untuk meningkatkan keahlian dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah teknik, tentang bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang-orang di dalam organisasi. Yang penting bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Apakah Anda mengutarakan dengan bahasa yang sederhana,
Apakah semua percakapan itu mengarah ke satu tujuan yang jelas dan tidak mengambang? Apakah Anda berusaha keras untuk membuat para pendengar mengerti apa yang Anda maksud? Seorang komunikator hebat selalu mampu membuat segala hal yang rumit menjadi sederhana dan mudah dicerna. Yang berikutnya, timing. Tidak sedikit pemimpin yang kurang memperhatikan waktu dalam menyatakan visi, kehendak, atau bahkan meluapkan amarahnya. Padahal apabila Anda berbicara pada waktu yang tidak tepat, maka semua perkataan Anda lebih banyak merugikan daripada membawa keuntungan. Jadilah pemimpin yang tahu benar kapan harus diam dan kapan mesti berbicara. Saat Anda sedang kesal, tidak mood, Anda mengerti ini waktu yang tidak pas untuk menyampaikan apapun. Pemimpin yang efektif tahu kapan harus menyampaikan berita yang dapat memberikan hasil terbaik bagi tim dan organisasi. Yang berikutnya adalah tempat. Di mana tempat yang paling pas untuk memberikan teguran atau menasihati perlu juga Anda perhatikan. Jika Anda ingin menjelaskan secara serius target ke depan, goal yang harus dicapai oleh warga organisasi yang Anda pimpin, tentu pemilihan tempat akan mempengaruhi hasil pembicaraan. Demikianlah materi perkuliahan pada hari ini, pemimpin dan komunikasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita bersama dan bisa diaplikasikan di dalam dunia nyata. Terima kasih atas perhatiannya.